Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kemanusiaan. Shalom to the fraternity. Yang terhormat kepada Dewan Juri Lomba Pendidikan Remaja Sebaya Afrositi SMA Negeri 1 Karanganyar. Dan yang saya banggakan, teman-teman setanah air. Mobil Suzuki nabrak pohon pisang. Saya Salmaria Samawati dari unit PMR SMA Negeri Mojogedang. Selama 7 menit ke depan, saya akan menjelaskan ke kalian mengenai norma sosial. Untuk penjelasan lebih lanjut, tonton video ini. Mungkin dari kalian banyak yang udah tahu nih, norma sosial itu apa? Peraturan atau tata tertib? Itu benar. Cuma yang lebih lengkapnya lagi, norma sosial merupakan serangkaian peraturan yang telah disepakati bersama untuk dijaga, dipelihara, dan ditaati oleh semua anggota suatu masyarakat. Norma bisa bersumber dari agama, undang-undang atau peraturan negara, adat dan kebiasaan, serta kesepakatan masyarakat. Setiap masyarakat di suatu wilayah pasti memiliki adat dan kebiasaan yang berlainan. Gak mungkin kan semua masyarakat memiliki adat dan kebiasaan yang sama? Hal ini menyebabkan norma sosial berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Namun, yang paling penting adalah kemauan dan kesanggupan masyarakat untuk menjaga dan melestarikan norma tersebut. Hubungan lain jenis, apalagi yang berkaitan dengan hubungan seksual. Hal ini sangat perlu diperhatikan dalam norma sosial. Untuk itu, kita sebagai para remaja layak memberi perhatian lebih kepada norma ini. Jangan sampai kita malah melanggarnya. Sebenarnya seberapa jauh sih kewajiban kita sebagai para remaja laki-laki dan perempuan dalam taati norma sosial? Semua anggota masyarakat termasuk kita para remaja wajib mentaati norma sosial. Entah itu remaja perempuan maupun remaja laki-laki memiliki kewajiban yang sama. Taat terhadap peraturan berakibat pada penerimaan dan pujian masyarakat. Seseorang akan lebih mudah diterima hanya apabila ia mau dan mampu untuk melakukan dan mentaati norma-norma yang berlaku di lingkungan tersebut. Sementara itu, pelanggaran mengakibatkan seseorang akan diberi hukuman dari masyarakat, khususnya pengucilan. Pengucilan. Banyak orang-orang berpikiran bahwa pengucilan tidak begitu menyakitkan. Namun, bagi orang yang dikucilkan, ia akan merasa tidak dianggap. Ia merasa tidak dihargai oleh masyarakat, merasa diasingkan, dan merasa tidak memiliki teman. Lambat laun, bisa jadi ia akan berontak, tidak lagi menghiraukan masyarakat. Bisa jadi ia bertindak asusila yang lebih ekstrim. Hal ini tentu merugikan bagi orang yang bersangkutan. Contoh norma sosial dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam kehidupan beragama. Aku beragama Islam. Aku harus bisa menetapi sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu hukumnya wajib bagi orang yang beragama Islam. Nah, dari contoh tadi aku mau nanya nih ke kalian. Coba sebutin norma-norma yang ada di daerah kalian. Atau mungkin pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di daerah kalian. Tulis di kolom komentar ya. Nah, di sini merupakan tanggal korupsi. Saya mengibaratkan seorang koruptor sebagai tikus berdasi. Yang di atas ini merupakan seorang petinggi. Dan yang di bawah ini merupakan seorang karyawan. Dan yang saya pegang merupakan gaji-gaji yang seharusnya diterima oleh karyawan. Saat petinggi ini akan memberikan gaji ke masyarakat, ia mengambil sedikit hak yang menurutnya uang yang sedikit ini tidak berarti bagi masyarakat. Namun tanpa ia ketahui saat ia akan memberikannya ke masyarakat, ia memberikannya melalui bawahannya. Ternyata bawahannya pun juga seorang koruptor. Melakukan hal yang sama, yaitu mengambil hak yang seharusnya diterima oleh karyawan tersebut. Sehingga hak yang diterima oleh karyawan berkurang, tidak seperti yang dijanjikan di awal. Tindakan ini merupakan tindakan korupsi yang seharusnya tidak terjadi di negara kita. Konsekuensi yang didapat apabila seseorang melanggar norma sosial. Bila norma sosial tersebut merupakan norma tertulis yang dituangkan dalam undang-undang, maka pelanggar akan mendapatkan sanksi
ancaman dihukum oleh negara. Seperti ilustrasi yang tadi, seorang koruptor akan mendapatkan sanksi berupa penjara ataupun denda sesuai tingkat kriminalitasnya. Selain norma tertulis, ada juga norma yang tidak tertulis, seperti dalam kaidah agama. Bila seseorang melanggar kaidah agama, pelanggar akan dikenai sanksi sesuai agama masing-masing, seperti yang terjadi di Aceh. Bila seseorang melakukan zina, maka pezina tersebut akan dihukum hukuman cambuk. Untuk itu, kita sebagai para remaja harus berhati-hati dalam bertindak agar tidak merugikan kita di masa depan nanti. Coba kalian tanamkan ini di diri kalian. Aku harus menjadi diri sendiri, bermanfaat bagi semua orang, bukan malah merugikan mereka. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian kebagian manfaat dari video ini. Alunan perkusi menuliri. Saya Salmaria Samawati pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.